performnya bagus, kita nanti bantu untuk disalurkan. Disalurkan. Dan alhamdulillah ini sudah hampir 200 lebih lah. 200 orang lebih itu semua 96% tersalurkan. Yang sisanya itu yang mereka usia tidak masuk. Tidak masuk. Tapi di stop 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng abinya si ganteng kalem tiada tara, tampan rupawan, arif bijaksana. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang bakal kasumpingan ku wargi urang sadayana. Kunaonnya cenah bakal bertanya-tanya heula kunaon eta cenah make helm. Nah, bintang tamu nu ayeuna mah kalarasan anjeunna teh spesialis alat berat. Sanes spesialis pegulat berat. Da upami spesialis pegulat berat mah bakal di UFC meureunnan moal di Kalimantan tah gitu. Insya Allah anjeunna ngainspirasi kangge urang sadayana seueur kisah-kisah anu tiasa ku urang diambil sareng dipetik hikmahna. Mudah-mudahan janten pembelajaran kangge urang kangge kapayuna supados langkung tiasa arif sareng bijaksana deui dina melakukan segala hal. Kangge mempersingkat kana waktos, urang sambut wae bintang tamu anu ka sabrijingnya geus loba ieu teh. Wah, nu ka 5, ka 6, ka 7, ka 8 ke bakal aya nepi ka 1000 mah amin. Bintang tamu Pak Ade Herdiana. Mana tepuk tangan atuh? Silahkan Pak Ade, lebat ka dieu. Berat memakai helm wae teh. Pak Diki. Pak Ade, kumaha kabarna? Alhamdulillah. Pak Ade, Naon? ya bisi teh burung Aman. Hapunten ku abi di wagel waktosna Pak Ade. Siap Pak Diki, santai. Kumargi abi teh tos ngajadwalkeun sareng Pak Ade sibuk wae gitu. Aman. Santai. Tah, Pak Ade meureunnan urang ada melekapat 748 gitu kan. Sata acan meureun Pak Ade ka dieu teh. Pak Ade teh melalui heula ka ditu ka dieu gitu nya. Bade naroskeun teh. Kawit di mana aslina? Ari abdi mah asli Garut. Nya, Maksudnya Kabupaten Garut. Tapi asli mah ti kidul. Jauh di Mungbulang. tapi sanes turunan Prabu Siliwangi nya. Wah, asli ti Mungbulang. Terus saya ngumara ke daerah Cisurupan di tahun 2014. Di Cisurupan teh. Berarti selatan keneh nya acan Selatan kene masih kene kampung kene. tah bade naroskeun teh urang flashbackan kangge Pak Ade memeran aya dispensasi bilih mah bade ngangge bahasa Indonesia kumargi menurut rencanganna seueur nya aya nu ti Kalimantan ti mana mah nya Siap campur-campur. campurnya sata acan ka Kalimantan teh nempuh heula pendidikan leres Ya. di mana ti Payun. Dulu sekolah teh SMA sebelum. Lulusan SMA, kalau sekolah reguler menengah atasnya SMA. Terus kuliah di UPI di D3 Teknik Mesin UPI. Tapi konsentrasinya otomotif. Terus nah setelah keluar dari kuliah ya langsung berkarir di kuli besi lah. Kuli Ya, besi. berat. Kuli besi ge beda jeung abi kuli. Nah, jantan di UPI teh Pak Ade teh ngambil D3 banyak D3 3 tahun atau langkung. 3 tahun setengah. Biasa itu mah berat teknik. Wujud cinta terhadap ianya terhadap alma mater jadi dilami-lami gitu ya. Nah, 3 tahun. Saatos di dinya teh langsung ka Kalimantan laras? Ya. Ka Kalimantan atau napi heula di Nusa Nesi heula damel? Langsung. Ka Kalimantan. Langsung. Jadi kerjaan nanti di dealer alat berat, tapi kebanyakan memang meskipun kantor di Jakarta, tapi kebanyakan memang domain kerjanya ada di remote area teh nya leuweung lah belantara hutan. Langsung di Kalimantan di mana Pak Ade? Biasa muter. Berarti tos sekupan Kalimantan Mas Sadayana atau kaputar meureun teh? Untuk oge, saya Bimas lebih sering teh di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Terus rolling oge kadang-kadang
di samping kita kerja di site di tambang, kadang-kadang ditugaskan juga ke dealer-dealer. Jantan awal nama SPG emangnya sanes di dealer teh. Bukan, dulu teh saya teh pernah jadi mekanik tapi sebentar, terus ada ini perekrutan untuk instruktur, jadi instruktur. Waduh edan aing ngaranna instruktur mah atunya. Instruktur mah kumanya yang ngajar lah seperti di sekolah, seperti itu cuman subjeknya mekanik, pekerja gitu. Jadi kita nggak ngajar siswa seperti. Tapi kadang-kadang memang dilibatkan oke di sekolah di SMK. Diperbantukannya jantanan. Misalkan ada sekolah yang minta apa ini mau uji kompetensi, mereka minta bantuan ke perusahaan. Nah, nanti saya terjun bantu jadi penguji. Kalimantan di palih mana Pak Ade? Terakhir kemarin ke Kalimantan Utara daerah Sesayap. Ya. Jadi kalau perjalanan dari Garut kira-kira 2 hari lah, 2 hari 1 malam. Karena pesawat teh. Ya pokoknya mah total. Misalkan berangkat di rumah jam 12 malam turun ke Garut kota, naik bis sampai bandara sebagainya, sampai naik speedboat. Wah hampir 2 hari 1 malam lah. Tah, saya teh sering sok ninggalan Pak Ade di foto jeung alat beratnya. Komo aya hiji foto anu Pak Ade ngangkat stum di kitu. What the fuck? Lebay. Tah, jantan Pak Ade teh di sana teh mekanikna atau instrukturna gitu. Terakhir instruktur. Pernah aja mekanik tapi sebentar. Mungkin ada sesuatu apapun, mungkin ada saya bisa mungkin ada bakat ngajar sedikit sih. Jadi instruktur. Cing urang ngobrolkeun nu mekanikna we heula nya sama meka instruktur. Ai mekanik berarti ai ngaranna mekanik mah ngomean alat anu ruksak jadi alus gitu. Tang mekanik naon wae ti Payun? Kan alat teh banyaknya, alat berat teh. Pertama jenisnya ada beko lah, orang Sunda bilang tuh beko, itu bahasa itunya ekskavator. Ada bulldozer, ada dump trukna, ada grader muat meratakan, ada kompaktor atau orang bilang mestum. Ya pokoknya mas setiap alat yang rusak ya itu tanggung jawab mekanik gitu. Harus memperbaiki, tapi di samping job desk mekanik itu sebagai bagian service dan maintenance juga repair, mereka tentunya melaksanakan pekerjaan itu harus ada instruksi dari atasannya, dari foreman atau supervisor atau kepala departemennya, seperti itu. Abi ge dina diri abi boga alat berat Pak Ade. Beko beungeut kolot. Nah, di mekanik sabaraha iya upami sakedap teh sabaraha bilih sakedap teh? Enggak lama, cuman berbulan-bulan di mekanik. Tapi kalau ketika di set, kalau misalkan mekanik nggak bisanya, saya harus turun gitu. Jadi ketika misalkan ada trouble, mekanik nggak bisa, foreman nggak bisa, ya instruktur harus bantu. Manya cenah instruktur teori we hungkul kan? Ya benar. Dan memang saya mah tipe orang yang suka ke lapangan gitu. Kadang-kadang suka menggantikan job desk-nya foreman. Kalau misalnya foreman-nya sakit, nah saya ada standby di setnya, saya harus turun tangan, ikut bantu lah. Sebenarnya mah jadi leuwih sadayana padamelan ge berat merenya Pak Ade nya. Upami mekanik mah langsung terjun di lapangan, ai instruktur mah meureunana masihan pengarahan ngan ketika si mekanik terbiasa berarti instruktur kedah turun. Harus ini. Kalau misalnya instruktur nggak bisa ke dealer berarti. Ti Payun dulu. Teman-teman Pak Ade dari daerah mana dulu saja? Wah banyak. Tapi kebanyakan orang Jawa. Kebanyakan kalau kerja di domainnya tambang alat berat itu kebanyakan orang Jawa. Jawa, Bugis, terus Medan, Batak ada. Kalau orang ini mah jarang lah orang Sunda mah. Boleh sih hai dulu atau ke temennya takut entar nonton gitu. Ya, buat teman-teman yang masih eksis di alat berat tetap semangat lah ya. Gitu, seperti itu. Gak apa-apa. Panas-panasan tapi kalau di alat berat insya Allah menjanjikan ya Pak ya. Nah, di mekanik karena Pak Ade kenging pengetahuan nu leuwih meureunanya diangkat jadi instruktur di perusahaan eta keneh atanapi benten. Ya, di situ. Di situ. Kemudian selama beberapa lama resign, balik ke sekolah, balik lagi ke tambang. Jadi instruktur tetap. Oh, berarti dari tambang teh ke sekolah heula ku sabab kitu teh bener deui kitu nya pangabutuh nu berat kitu nya jadi bakat butuh. Nah, di
Di instruktur sabaraha tahun? Di total 5 tahun lah. Di instruktur teh. Ya, pokoknya dari 2012 sampai 2015, 2019. 5 tahun lah. 5 tahun. Karena sempat jeda dulu jadi guru. Tadi instrukturnya Pak De. Anu biasa di omean lah nu miminengna naon? Kebanyakan nama ekskavator, beko, beko. sama dump truck. Karena itu alatnya teh memang dia beban kerjanya tinggi. Tiap 20 misalnya dia kerja 24 jam. Kan nya soalna lamun nyewa ge hitunganana per jamnya nu Ya, kitu mah. per jam. Jadi memang kerjanya 20 jam. Sajam we breakdown atau misalkan mogoknya. Itu kalau dikalkulasikan uang tuh udah berapa juta lah gitu seperti itu. Makanya memang harus dituntut terus ini prima mesinnya. Saya teh pernah ngobrol jeung naon anu tukang make beko teh disebutna operator bahwa memang beko mah boga jam hirupna gitu maksudnya. Iya. Geus sabaraha puluh jam anggar bakal rusak gitu nya. Iya. Memang dari satuan perawatan kan kalau di otomotif kan satuan perawatan itu ada jam kerja, mileage itu jarak tempuh, terakhir itu berasa waktu. Misalkan orang 3 bulan sekali ganti oli, ya udah 3 bulan sekali. Yang penting milih kita mau yang mana kok konsistensinya. Tapi kalau di alat berat kebanyakan memang jam kerja dipakai. Nanya. Jam kerja itu dihitung dari mesinnya hirup. Kadang-kadang kan unitnya mah cicing tapi mesinnya mah hirup. Laras. Nah, eta dipakai patokannya mesinnya hidup. Kadang-kadang kan orang cicing tapi ngabayangkeun mantan atau ngabayangkeun saha anu can boga kabogo mah. Ai urang mah nu geus kawin ngabayangkeun anak istri atunya gitu cicing gitu. Geus dahar can di imah gitu tah. Pade biasana anu ruksak dina alat berat nu minengna maksudnya kan dia bekonya. Dina bagian naon ada saya mah teu paham gitu. Yang rutinan mah palingnya servis. Servis mah eta per 250 sampai 500 jam lah itu sudah standar. Kalau yang misalkan sering rusak kebanyakan di sistem hidrolik. Oh, nu pergi itu nanya? Ya, itu yang silinder-silinder itu sering rusak itu. Karena memang itu load kerjanya tinggi, terus ngeduk gitu kan. Itu. Jadi memang berat, apalagi kan di Kalimantan mah cuacanya ekstrim, panas bisa sampai 35 sampai 40 derajat kalau siang hari itu. Itu sangat berpengaruh sekali terhadap performa dari ini ya unit mesin alat beratnya itu seperti itu. Tah. Bekonya nu sering ruksak teh. Tah lamun ruksak teh eta teh digantos anyar atau napi bisa diperbaiki deui gitu. Tergantung. Tapi kalau standar operasional yang berlaku, setiap komponen itu harus ganti. Ya. Harus ESI. Tapi kan itu kan modal gede. Tapi kalau misalkan selama itu masih bisa diperbaiki tapi tidak mengurangi nilai keamanan, kemudian memang juga kita dikejar produksi, ya, diperbaiki. Tapi dengan catatan itu kalau diperbaiki harus disiapkan nanti kalau sakit cadangannya harus yang baru. Spare part baru seperti itu. Kan urang makan aya paribasa kieu geuning. Can ruksak 50% mah pake we heula geuning. Ya. Benar. Memang ada beberapa perusahaan katakan bisa kontraktor kecil mereka mengesampingkan lah untuk masalah karena mungkin keterbatasan juga dana seperti itu. Karena pernah ngomean naon anu matak frustasiun apa ya? Sebenarnya enggak juga sih, enggak bikin karena di situ kita tuh tim seperti itu. Toh kalau misalkan mekanik internal, tim internal kontraktor nggak bisa, ya udah ujungnya ke dealer. Seperti ada dealer. Karena memang dealer itu di samping dia menjual, dia juga harus support ke perusahaan customernya. Biasanya kan ada namanya representative site dari pihak dealer dengan sistem berbagai seperti konsinyasi dan sebagainya, dia standby di situ ada mekanik dealernya. Ya udah kalau nggak bisa udah ke mekanik dealer. Tah Pak Ade abi bade narusin karena di pertambangan abi kirang uningannya dasarnya ilmu nana di ranah dinya. Upami pertambangan teh fokus kana nikel atau napi migas atau napi kumaha Pak Ade? Tambang mah banyak ya jenis tambang teh kan ada tambang batu bara, ada tambang batu split, ada tambang nikel atau mineral, ada tambang emas. Tapi secara prinsip hampir sama lah seperti itu. Artinya kita mengeksplor dan mengekspos kandungan mineral yang ada di perut bumi lah di tanah. Seperti kalau migas itu beda lagi lebih biasanya. ABG kantos damel di tambang teh. Tambang naon? Tarik tambang.
Tah, ai Pak Ade spesifikasi tambangna dina naon? Kalau saya mah batu bara. Batu bara. Batu bara. Kemarin sempat mau ke nikel, tapi karena ya qadarullah akhirnya saya kesini ya udah nggak jadi. Seperti itu, pernah mau ke nikel. Di batu baranya jantan meureunnan eta batu bara cara nyanak batu bara lah kumaha prosedurna gitu. Kalau prosedurnya mah pasti kan setiap perusahaan itu kan pertama harus dapat izin ini ya, IUP kalau salah namanya, izin usaha pertambangan, membebaskan lahan. Habis itu dengan segala birokrasi dan sebagainya dengan pemerintah daerah setempat, kemudian secara teknis kita ini land clearing biasanya dibersihkan dulu. Misalkan ada pohon-pohon kan itu di land clearing, dibersihkan, dipetakan pitnya pit apa, misalnya pit itu satu titik ke titik mana gitu, yang secara ekonomis itu bisa digali. Kemudian habis itu keduk, OB namanya, OB itu tanah merah dulu. Tanah merah itu yang tempat ada tanaman bisa tumbuh, itu tanah merah biasanya. Di bawah itu ada lapisan OB, overburden itu tanah kayak tanah liat lah, tapi dia sudah kandungannya sudah asam. Nah biasanya di bawah OB itu ada batu bara dan berlapis-lapis gitu. Biasanya makin bawah tuh lapisan makin banyak. Tergantung daerah juga, kadang-kadang ada yang 2 meter OB sudah ketemu batu bara, kadang yang lebih dalam baru ketemu. Di bawahnya lagi batu bara, OB lagi batu bara terus. Seperti itu. Oh jantan meureunnan Pak Ade upami batu bara mah pas orang bade nyanak bade ngagali teh meureun sabaraha puluh meter heula ka handap baru aya batu bara nya. Tergantung lokasi. Cuman yang harus diperhatikan itu adalah ada stripping ratio istilahnya. Stripping ratio teh perbandingan berapa OB yang diambil dengan hasil batu bara yang akan didapat. Itu harus masuk kalkulasi. Jadi jangan sampai kita terlalu kebanyakan OB, ternyata batu bara dapat sedikit, ketika nanti dikalkulasikan ke uang, nggak masuk, rugi. Makanya kan ya itu mah orang engineering lah yang lebih tahunya, yang urusan pertambangan. Berarti Pak Ade ketika menentukan titik lokasi teh nya meureunnan teh sagawayah leres teh nya. Iya. Berarti deh hatang heula mun aya alatna deui, di dieu mah meureunnan bisa aliteun, di dieu piseureun nya. Itu tuh tugasnya orang engineering sebetulnya, divisi engineering. Biasanya mereka itu urusan anak pertambangan sama orang surveyor. Surveyor itu biasanya untuk memetakan lokasinya mana aja kalau yang bisa diekspos. Kalau engineering itu lebih dia secara desainnya. Karena sebelum digali itu didesain dulu istilahnya pakai Mindscape kalau nggak salah. Ya seperti kalau kita mah anak di mesin mah AutoCAD kayak gitulah, program itu di ini dulu dipetakan dari titik berapa jaraknya, berapa luasnya, dapat dihitung itu perkiraan batu baranya berapa, OB-nya berapa, biaya nutupnya berapa, seperti itu. Tah ayeuna mah hoyong prosedur hoyong uninga teh prosedurna teh kieu pan urang teh aya batu bara ye ti handap mun nya ku beko dicanak. Tah tos teh dinya teh dikamanakeun gitu. Nah, itu teh namanya di pit ya. Di pit itu misalnya batu bara udah dapat, kemudian ada unit datang dump truck. Kita misalkan pindahkan ke dump truck, dari dump truck nanti dipindahkan ke stockpile. Stockpile itu kalau kita itu lapangan tempat mengumpulkan batu bara. Nah kalau dari situ nanti kan dihitung itu ada kadarnya berapa, ada tingkatan kadarnya juga, namanya tuh GAR, gas access ratio kalau nggak salah. Jadi kadar airnya berapa? Kadar air dan kalori, dan sebagainya itu. Kemudian nanti dibawa ke pelabuhan. Di pelabuhan pakai ponton yang ditarik itu pakai tugboat. Nanti dikirim ke perusahaan mana yang membutuhkan batu bara, misalkan PLN atau mau diekspor ke luar negeri seperti itu. Tak upami batu bara aya grade-gradean tuh, grade 1, grade 2, grade 3. Ada grade-nya itu berdasarkan tadi GAR itu. Dan makin tinggi makin mahal harganya. Kalau nggak salah mulai dari 3.000, 3.500 itu naik sampai 7.000. Nah, makin besar nilai itu makin mahal, seperti itu. Tapi kadang-kadang memang ada orang yang lebih ekonomi, udahlah yang pertengahan aja, yang bagusnya buat pencampur, ada yang seperti itu. Upami batu bara aya nu misalkan teh batu barana punten mun bahasananya awon misalkan teu tiasa dijual aya teh nu kitu. Atau napi sadayana batu bara ge biasa dijual gitu. Ada aja, tapi biasanya kalau yang garnya ke situ untuk pencampur.
Ciri jarnya kecil kalau nggak salah kalau kita simpan di stokpil biasanya mudah kebakar dia. Jadi kalau misalnya disimpan kena panasnya itu kebakar. Jadi makanya harus standby unit, biasanya pakai bulldozer buat madaminnya. Digeleng. Digeleng. Gitu. Ton wakang hampelas gandeng ka dieu kayak heula cing. Gitu. Nah, kieu Pade. Tadi aya garnya, terus emang aya grade-gradena tah. Ayeuna mah Pak Ade di Kalimantan teh merendah teh di kotana. Upami damel nu di pertambangan mah Henteu. Di leuweung. tah di kota ka tempat kerja Pak Ade sabaraha jam? Tergantung lokasi. Kalau yang terakhir itu kemarin dari Tarakan tuh berarti sejam setengah naik speedboat turun di pelabuhan ini Bebatu ke itu sekitar 2 jam. 2 jam. Di kota dari dari Tarakan kota. Tapi kalau yang di Samarinda itu sekitar ya samalah kurang lebih seperti itu. Atau jauh kene tibung bulang ke Garut nya. Ya. Sabaraha jauh. Iya, cuman memang medannya itu. Kepadatan penduduk terus Iya. medana bedanya. Beda. Tah Pak Ade upami damel di tambang gitu akses handphone aya teu? Ada. Aya akses. Ada. Jadi misalkan tergantung daerah juga. Kadang-kadang sinyal itu ada 2. Ada yang alami. Sinyal alami itu memang dari tower-tower miliknya kayak operator itu ya. Telkomsel, XL, M3. Ada yang kita memang punya tower sendiri gitu. Dia ditembak, tapi itu memang ada perizinan khusus. Adalah sinyal ada. Sinyal tah. Sampai kanu senang-senang banyak orang nyaritakeun hungkul kan ai paribasa nu gawe di tambang mah duitna gede nya. Kasusahna di tambangna naon. Nah, Pertama resiko kerja. Jadi memang banyak lah di samping resiko kematian juga, resiko konflik juga banyak seperti itu. Terus kemudian memang atmosfer pekerjaannya panas dan keras kalau di dunia tambang itu seperti itu. Kemudian pekerjaannya berat tuh kita memang menghandle alat-alat berat, ya emang berat gitu kan. Apalagi kalau di lapangan nggak ideal yang ada di workshop ada kren. Kalau di lapangan itu ya kita semampu-mampunya pintar-pintarnya kita, nggak ada kren kita pakai eksa misalkan diangkat dan semua. Gimana lah pintar-pintarnya, yang penting pekerjaan itu beres, selesai, aman gitu seperti itu. Dan target kekejar. tah tadi upami etanya kirang langkung 2,5 jam. Upami kahirupan sehari-hari warung ngarokok kopi jeung sajabaning kumaha eta disuplai ti perusahaan atau napi meser nyarira? Tergantung. Kalau perusahaannya besar biasanya disuplai. Tapi kalau perusahaan yang mungkin menengah ke bawah dia hanya mensuplai ya kebutuhan pokok seperti makan, adalah kopi. Tapi untuk rokok mah kita beli sendiri biasanya ke kampung. Misalnya ke kampung. Kampung berapa lama nitip orang beli rokok seperti itu. Oh janten si pertambangan sareng kampung teh rada tebih. Iya, itu kan harus jauh. Oh nya ada jarak area amannya. Ada ringnya. Gitu. Tah. Nama orang ngomongkeun anu paling karasa perih di ditu naon anu pernah dialaman gitu. Paling pedihnya itu long distance lah. Jadi jauh jeung keluarga jeung anak istri, terutama ketika anak sakit, kita ada di site jarak jauh, pulang nggak bisa, wah itu udah itu kacau, buyar semua konsentrasi pekerjaan teh. Itu yang waduh sering lah saya alami. Eta merenan. Dia duka nama merenanya LDR na nu pasti nama LDR. Iya merenan teu patepang jeung istri teka titit nya. Teras ai senangna tong diomongkeun gajihna mangan merenan sabaraha digit we ti payun terakhir di ditu. Kalau untuk level saya mah nggak terlalu besar. Yang level besar tuh yang untuk istilahnya sama kepala departemen ke atas itu udah lumayan. Tapi kalau levelnya supervisor itu nggak terlalu. Tapi kita gimana perusahaannya sih? Kalau perusahaannya misalkan perusahaan bonafit, perusahaan besar, untuk level foreman saja mereka bisa 2 digit. 2 digit. Angka 2 digit. Seperti itu. Tapi kalau tergantung ini, kalau menengah ya nggak terlalu ini sih, seperti itu. Upami biaya hirup merenanda langkung ageng di ditu mah laras teu. Tah
apakah sebanding jeung anu dikengengkeun jeung biaya hidup atau surplus atau minus lamun dihitung-hitung gitu. Ya kalau pandai-pandainya kita sebenarnya pandai-pandai kita mengelola gaji dan keuangan seperti itu. Tapi kalau yang saya kan ya surplus bagaimana? Karena kalau di tambang itu dijamin makan tuh jamin sehari 3 kali dijamin udah, paling yang nggak dijamin itu rokok aja. Yaitu kita bawa uang itu cuma buat jajan lah kadang ke kampung, kadang kalau bosen makanan di saat itu ya kita beli bakso ke kampung atau jajan apa atau kita buat beli rokok udah gitu aja. Pernah meureun ditu ngaraos teu damang. Wih Seringnya tah kumaha solusina kan ieu ka perkampungan jauh teras ka fasilitas kesehatan meureun langkung jauh oge tah gitu. Kumaha ngantisipasina, apakah di sana ada seperti poskeslen atau paramedik ada disiapkan di sana. Ada di site itu. Kalau perusahaan Bodap itu menyediakan klinik, ada dokternya. Jadi mereka standby 24 jam. Ketika ada karyawan yang sakit ya mereka menangani seperti itu. Kalau misalkan nggak ada dokter, ada perawat biasanya seperti itu. Jadi tergantung kemampuan si perusahaan itu. Kalau perusahaan besar itu dokter. Tapi kalau perusahaan yang menengah lah, biasanya perawat seperti itu. Berarti kehidupan dan kesehatan mah dijamin lahnya. Ya, dijamin. Tapi kalau misalkan memang itu kecelakaan kerja ya, memang perusahaan itu sudah menyediakan istilah kendaraan darurat lah. Misalkan dia harus ke rumah sakit mana dirujuk dan sebagainya. Misalkan ada yang maaf lah Pak, eksiden lah ya. Misalkan kakinya keinjek trek atau misalkan kena apa gitu yang luka yang berat itu ada seperti itu. Jadi sudah dipersiapkan matang lah oleh perusahaan. Iya malincang tina pembicaraannya. Pernah hal mistis naon pernah dialaman di ditu? Sering cing. Cerita. Ya. Waktu itu saya baru pertama keset di perusahaan baru. Saya orangnya semua nggak ngomong ke saya. Saya dikasih kamar nomor 1. Saya biasa aja gitu kan, biasa aja. Selang beberapa hari gitu kan. Ternyata bos saya telepon di Jakarta. Mang Ade gimana, sehat? Tidur di kamar mana? 1 Pak. Dia ketawa cing. Lah, kenapa? Orang semua diam yang dengerin telepon. Ada yang aneh nih. Ya udahlah. Tanyain ke teman yang di pinggir, kenapa sih emang kamar 1? Enggak apa. Ya udah, enggak apa-apa, saya biasa. Memang benar kejadian pas itu malam Jumat ya. Kejadiannya mungkin jam 3 subuh lah. Jam 3 subuh atau jam 4. Karena di sana itu jam itu tuh masih gelap banget lah. Jam 5 aja masih gelap di sana itu. Daerah Kaltara itu. Kok kata saya ketika tidur, siapa itu di luar tuh kok kayak anak-anak kecil yang sedang lari di lapangan. Lari. Saya enggak ini aja. Enggak apa. Ya udah biarin orang main ngantuk. Tapi ketika saya buka mata, ini siapa? Pinggir saya tuh di pinggir tempat tidur ya, ada yang berdiri gitu kan. Siapa itu? Putih gitu kan, rambutnya hitam. Tapi saya enggak ini, ya biarin aja lah, biarin. Tapi lama-lama dia nggak pergi-pergi. Ya udah, saya jengkel ya saya tendang aja. Terus gimana pas? Hilang. Dari situ nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Nah itu besoknya saya ceritain ke temen yang kamar sebelah. Si Pak siapa namanya? Pak Kastaru. Pak, tadi subuh dengar gak suara orang-orang lari, anak-anak kayak lari lapangan. Dia ketawa aja gitu. Oh gitu ya. Iya dengar. Itu siapa? Udahlah katanya jangan dihiraukan. Ternyata pas saya tanyain ke teman-teman yang lain, oh emang bener ada. Barulah mereka cerita, oh ternyata kamar yang saya tempati gini-gini. Wah asem kata saya, pantesan orang-orang Jakarta tuh yang dari dia nggak mau gitu kan kalau misalkan di kamar 1 seperti itu. Ya udahlah, sampai terakhir itu 2 kali itu kejadian sama yang terakhir. Itu kan kejadiannya Pak Ade di dalam ruangan. Nah, pernah nggak lagi kerja itu Pak Ade terjadi hal-hal mistis lagi? Enggak. Kalau lagi kerja kan kita siang hari enggak pernah. Tapi kalau teman saya yang shift malam katanya ada beberapa kejadian. Ya, isinya mistis-mistis khas daerah Kalimantan lah. Tapi kalau saya kebetulan enggak. Tapi kalau cerita-cerita
Ada, tapi alhamdulillah saya nggak pernah kalau Ya. malam siang. Saya kan pernah nggak tahu itu benar atau tidak, leres atau henteu kan cenah sok aya dina stum nemongan. Kan tos nguping carita eta gitu. Ada beberapa. Misalkan ketika mereka lem keliling pembukaan awal, ada katanya yang operator dozer itu kesurupan atau misalkan apa kejadiannya. Ada seperti itu. Tapi kan kita kan orang kerja lah, ya kita permisi aja. Kita sesuaikan dengan adat budaya setempat seperti itu. Iya ya, yang terpenting banyak di mana wae urang damel adat istiadat di ditu kedah dituturkeun nya urang ge sing tiasa mawa diri gitu nya. Iya. Komo urang ayeuna damel di mana di Lemur Batur mana Pak ada jauh ka Panindeungan nya kedah hade basah Ya. hade carita gitu lah. Iya. Nah, tah Pak Ade upami uwih sabaraha bulan sakali ti payung. Paling cepat sebulan sekali. Paling cepat da kumarginya da anggaran nage Anggaran terbatas juga kan oleh perusahaan. Paling maksimal 3 bulan sekali. tak upami di perusahaan Pak Ade we nya khususna di Pasihan Widina upami wih sabaraha dinten biasana 2 minggu. 2 minggu eta teh. Cuti 2 minggu. Tapi dibayar keneh teu. Bayar tetap. Dibayar. Karena kan di tambang itu kan peribahasanya itu every day is Monday. Every day is Iya. mana. Every day is Monday. Jadi setiap hari teh Senin we. Gitu. Kita libur tuh hanya hari besar seperti hari keagamaan, misalkan Lebaran, Nasional, atau apa namanya tahun baru, atau 17 Agustus. Yang kalau merah-merah biasa mah tetap masuk aja. Tapi nanti diganti ada misalkan 13 plus 1 atau 14 plus 1. Satunya 14 hari masuk, satu Enggak masuk. istilah teh bukan cuti ya apa? Off lah. Jadi istirahatnya. Istirahat. Tah Pak Ade da ieu teh da bakal perbincangan teh Pak Ade teh melanglang buana teh ka ditu ka dieu nya. Tah ayeuna mah jigana sapertosna mah kangge patiji mah supaya penonton menariknya di atosan heula gitu Pak Ade. Tapi meureunnan pasihan tip and trick kangge anu hoyong damel di alat berat ti lemurna jauh naon unggul anu kedah disayogikeun jeung sareng disiapkeun gitu. Sebenarnya kalau mau kerja lihat berat itu gampang-gampang susah ya. Tapi yang jelas untuk saat ini persyaratan utama kalau mau kerja lihat berat itu kalau untuk mekanik ya, karena spesial saya itu mekanik di departemen plan, ya mereka harus punya BMC dulu. BMC itu Basic Mechanic Course. Ya, Pak Ade. Terus naon tadi kedah disiapkeun teh naon unggul tadi? Yang pertama ya pasti kan lulusan SMA lah. Minimal lulusan SMA karena persyaratannya itu kan 18 tahun. 17-18 tahun. Kemudian harus ikut BMC lah. BMC dulu. BMC itu pendidikan dasar mekanik alat berat. BMC. Gitu. Banyak sekarang di Indonesia banyak seperti itu. Setelah itu ya kita ngelamar-lamar. Kadang-kadang ada yang dibantu disalurin oleh oleh perusahaan tempat dia training, disalurkan ke beberapa perusahaan alat berat atau tambang seperti itu. Tapi ya intinya noven lah. Ketika kita pengen sesuatu ini harus ada pengorbanan juga seperti itu. Tah ngomong-ngomong tadi kudu ada surat naon? BMC. Tah di part 2 mah urang bahas kan Pak Ade teh boga perusahaan naon di Bandung teh? Ya, Penyalur tenaga kerjanya. ya. Heeh, naon nama perusahaannya sambil promosi atuh. Jadi itu perusahaan itu inilah punya teman saya lah sebenarnya, bukan punya saya. Tapi saya bantu di situ. Kebetulan teman kuliah juga di UPI. Jadi perusahaannya PT HEC ya, Heavy Equipment Center. Jadi dia bergerak dalam bidang pertama jasa pelatihan, kemudian spare part, dan jasa servis lah seperti itu. Tapi kita concernnya itu di pelatihan. Kita ngundang dari berbagai alumni STM, SMK atau SMA boleh, atau misalkan dari mereka yang sudah berpengalaman tapi belum tersertifikasi, boleh training di kita. Kalau mereka performnya bagus, kita nanti bantu untuk disalurkan. Itu. Dan alhamdulillah ini sudah hampir 200 lebih lah, 200 orang lebih itu semua 96% tersalurkan. Yang sisanya itu yang mereka usia tidak masuk. Tidak masuk. Tapi di stop bolanya kangge engke 42 meureunnan supados menarik deui bilih aya wargi-wargi atanana pisanak saderek anu hoyong kerja di alat berat tongton wae 42 nanya. Hatur nuhun pisan Pak Ade.
hapunten di waga waktosna mugia merenang perbincangan ayeuna aya anu saya nama sing jantan motivasinya karena sadayana upami anu awana anak anta napi kalepatan mah murni kaleresan urang duaan nya padanya Siap. bade salam-salam wae atuh ka teman-temanna anu waktos ti payun di saha wae gitu disebatkeun meureunana. Boleh lah. Jadi buat teman-teman yang masih bekerja di dunia alat berat tetap eksis, ya tetap semangat lah seperti itu, karena di rumah tetap semangat, jaga kesehatan, tetap utamakan K3LH karena di rumah ada keluarga, anak, istri, dan saudara yang menunggu seperti itu. Hatur nuhun pisan Fade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Fade. Siap.